Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang paling mudah dulu. Bapak Ibu semuanya, saya dan tim itu diminta untuk mengampu materi dasar-dasar ilmu kemiliteran. Pada prinsipnya semua ustadz yang ada di sini nanti akan mengisi materi-materi berikut ini. Misalnya Ustadz Rahmat Aziz. Ustadz Rahmat Aziz kami butuhkan dukungannya terkait dengan sejarah bagaimana bangsa-bangsa besar zaman dahulu, entah itu peradaban Islam ataupun bukan peradaban Islam. Misalnya bagaimana orang Mongol bisa seperti itu, ribuan kilometer mereka menaiki kuda, mendaki gunung, melewati lembah, susuri sungai yang mengalir indah, berpetualang melihat samudra misalnya seperti itu. Nah itu kita butuh. Saya sangat tidak menguasai sejarah itu, tapi Ustadz Rahmat Aziz sangat menguasai sejarah itu, sehingga anak-anak bisa termotivasi bahwasanya apa yang sedang mereka alami ini kalau bukanlah sebuah kegiatan yang membunuh mereka secara pelan-pelan, karena komentar itu ada. Wah, ini membunuh secara pelan-pelan ini. Tapi ketika sudah sampai finish disuruh pulang, termasuk yang tidak mau. Terus waktu itu kita sedang melakukan perjalanan long march sejauh 80 km. Startnya dari Pondok Cenderuangsan. Kita pilih anak-anak yang kita anggap cukup secara fisik, minimal fisiknya dulu kuat. Masalah mental insya Allah itu bisa dibantu. Nah ketika sudah sampai pada jarak 40 km, pos 3 itu goa. Namanya Gua Ngingrong. Di dalam gua itu ada mata air yang sangat sejuk sekali. Jadi karena waktu itu kebetulan sedang rame-ramenya timnas U19, jadi ada istilah krioterapi. Krioterapi itu adalah mandi es. Nah karena kita kesulitan untuk beli es dan dalam rangka upaya menghemat dana, maka kita mandikan saja di air gua itu. Apa-apaan ini Ustaz? Udah masuk saja. Kenapa? Fungsinya ini apa? Sudah masuk saja. Udah masuk sana. Ya, akhirnya saya berpikir kenapa ini mereka nggak mau masuk. Ya udah, akhirnya saya buka baju saya tinggal pakai kaos, pakai celana pendek, saya juga nyontoin masuk. Ya memang dingin sekali. Akhirnya mereka mau masuk. Terus saya bilang sudah selesai 5 menit. Lah kok sebentar sekali Ustaz? Jadi ya begitulah anak-anak ya, begitulah anak remaja kita itu. Kalau kata Ustaz Tony, ya walau bagaimanapun mau sendaki-daki apa diberikan ke mereka, ya mereka masih anak remaja, ya udah gitu. Sabar, syukur memang isinya itu menghadapi mereka gitu. Tekanan-tekanan yang kita berikan ada kalanya mereka di awal menolak itu, tekanan-tekanan yang kita berikan atau pelatihan-pelatihan yang kita berikan. Di awal mereka menolak, tapi ketika mereka sudah menjalaninya, kemudian mereka merasakan, mereka melihat, pada akhirnya mereka baru bisa menyimpulkan sendiri apa manfaatnya bagi mereka. Misalnya seperti naik gunung tadi, pada awalnya banyak santri yang menolak untuk naik gunung, tapi pada akhirnya banyak santri yang selalu bertanya, Ustadz kapan kita naik gunung lagi? Sebetulnya dulu kami programkan naik gunung setahun 2 kali saja lah. Nah Ustadz ini pernah komentar, udah kalau sekali naik gunung nanti tuman itu mereka. Iya kok. Ternyata memang benar Bapak Ibu semuanya, mereka tuman naik gunung sekarang. Baru aja naik gunung itu sebulan yang kemarin sudah nanya lagi nih, pas kita mau berangkat ke Jakarta, kapan mau naik gunung lagi? Target kita ketika naik gunung itu banyak sebetulnya target itu. Yang pertama jelas itu tadabbur alam. Apa yang saya rasakan ketika saya naik gunung itu tadabbur alam. Betapa kecilnya kita saat itu di sana. Yang kedua sebetulnya yang kita inginkan adalah praktek dari pelajaran-pelajaran yang lainnya, yaitu pelajaran sains, sakofah, kemudian geopolitik. Hanya saja mohon maaf Bapak Ibu semuanya,
hampir semuanya ada di antara anak-anak yang mereka sudah mampu menerapkan itu, tapi banyak juga di antara anak-anak kita yang belum mampu menerapkan itu. Misalnya kemarin ketika kita mau mendaki Gunung Prau, kita bilang ketika di sana kita nanti tetap belajar. Wah, udah diumumkan seperti itu. Yang gede-gede itu nggak mau akhirnya naik Gunung Prau. Nah, pengamatannya kan kita mulai dari pagi sampai sore, malam kita lakukan pendakian. Nah, yang gede-gede itu bersiasat. Ya, ini mereka berarti mempraktikkan ilmu geopolitiknya. Bersiasat berangkat dari pondok itu maghrib. Berangkat maghrib sampai itu ketika sudah mau mendaki. Akhirnya mereka tidak melakukan pengamatan. Padahal di sana itu banyak sekali ilmunya. Misalnya di sana ada tanaman carica papaya. Carica papaya itu itu pepaya gunung yang berasal dari pegunungan Andes. Nah, ada di dataran tinggi Dieng. Kemudian kentang sana kan termasuk kentang yang terbaik, dan seterusnya. Terus di sana ada kawah, tapi bukan di puncak gunung. Kawah masih di dekat pemukiman. Nah, itu kan peristiwa langka sebetulnya. Nah, gitu Bu. Jadi ada beberapa target yang bisa kita peroleh. Misalnya mufli dari sisi, misalnya seorang pemimpin kan harus perhatian, kemudian mau berkorban, mendahulukan orang lain daripada kepentingan pribadinya, kemudian sedikit meminta, banyak memberi. Di anak-anak, misalnya mufli itu sudah ada. Misalnya di anaknya Pak Lasimin itu sudah ada. Jadi mereka pakai motor saya, nyenggol pickupnya tetangga yang ada di situ. Nyenggol yang ada di situ. Biasanya anak-anak yang pakai motor saya itu saya tahu kalau mereka kadang jatuh, rusak dan sebagainya, tapi nggak mau ngaku. Nah, itu Faris, Ustaz, mohon maaf, ini sepeda motornya rusak. Kira-kira saya harus mengganti berapa ya? Gitu. Kalau saya orang tuanya di situ, kok masa saya minta ganti rugi? Enak juga. Ya udah, ini aja lah. Karena kalian sudah ngaku, saya anggap itu sudah poin plus bagi kalian. Gak usah diganti. Yang lain kali hati-hati saja. Nah, itu pelatihan ini ada sekitar misalnya 13 poin. Sebetulnya selain fisik yang kita dapatkan, artinya adalah sikap, latihan untuk peningkatan nafsiyahnya mereka sebetulnya. Mulai dari kemampuan lisannya, mulai dari kemampuan negosiasinya, kemampuan menulisnya, memerintah dan sebagainya. Sebetulnya orientasinya ke situ semua, Pak. Ini misalnya ada latihan dasar kepemimpinan, kemudian pelatihan baris berbaris, team building, dasar-dasar survival, dasar-dasar ilmu SAR, orientasi medan, dasar-dasar pendakian, lomats, atletik, renang, bela diri, parkur, lintas alam. Nah, ini untuk SMP. Sebetulnya intinya ke sana semua sebetulnya. Ini orientasi medan kita sudah disampaikan. Seperti itu untuk level SMP. Terus untuk level SMA ada tambahan yang tadi ada tambahan, yakni manajemen logistik. Manajemen logistik ini penting sekali. Apa yang saya rasakan ketika saya jadi salah satu relawan di Kodok Masolim Merapi, itu sangat penting. Ternyata manajemen logistik itu mulai dari kebutuhan tim relawan sendiri, kemudian dari mana sumber logistiknya, kemana diberikan agar tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, seperti itu. Nah, itu anak-anak butuh itu. Nah, ini ketika mereka naik gunung, sebetulnya mereka atau adventure secara umum mereka sudah terlatih. Anak-anak itu sudah sangat kreatif. Mereka melakukan hal-hal yang itu semua di luar dugaan kita dan kita tidak pernah mengajarinya. Misalnya mereka sudah mulai buat makanan-makanan yang itu lebih enak dari yang kita ajarkan ketika mereka ada di gunung, ketika mereka ada pada saat adventure. Kemudian cara membawa ranselnya, kemudian cara membawa pancinya dan sebagainya, itu mereka saya pikir sudah mulai ada beberapa yang lebih kreatif dari kita. Kemudian pembiayaannya itu mereka sudah mulai muncul, entah itu yang SMP ataupun yang SMA. Terus ini saya mengusulkan ada pertukangan ini penting, minimal pertukangan dasar.
kemarin waktu Kodok Mas Wali Merapi itu juga masalah tenda, kemudian berapa biayanya, kemudian berapa lama itu, berapa lama pembuatannya, terus kebutuhan MCK-nya, itu penting. Terus perbengkelan, kalau dulu kan biasanya disuruh perawat kuda. Nah kalau sekarang kan bukan kuda. Nah, dasar-dasar misalnya busi itu seperti apa? Ini perapian sepeda motor. Kemudian mengemudi. Nah ini menurut saya anak-anak ketika lulus SMA itu mereka butuh ini. Pengalaman saya juga ketika Kodok Mas Wali Merapi sulit sekali mencari relawan yang bisa mengemudi. Tidak hanya di poskonya kita, di posko aktivis-aktivis Islam lainnya juga sulit mencari relawan yang bisa mengemudi. Nah ini untuk yang dasar-dasar ilmu kemiliteran. Terus untuk yang sains, nah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak-anak kita yang di Panotogomo khususnya, kita tidak ingin anak-anak itu sekedar menjadi ensiklopedi. Kalau ingin anak-anak ibu dan bapak semuanya menjadi ensiklopedi berjalan, saya pikir tidak tepat di Panotogomo. Karena kalau ensiklopedi berjalan kan dia ditanya misalnya virus, dia menjelaskan tentang virus, hafalannya dan sebagainya. Misalnya bahasa Latinnya pepaya, Catesa, Gandula dan sebagainya. Terus Rhizopus oligosporus, Saccharomyces cerevisiae dan sebagainya. Pusing, kasihan anak-anak itu. Yang terpenting sebetulnya dari pembelajaran saya itu adalah anak-anak mampu menerapkan kaidah berpikir ilmiah dalam memecahkan masalah teknis kehidupan. Seperti itu. Misalnya ini kembali ke pengalaman Tabani Mas Wali, Kodok Mas Wali Merapi kemarin. Mungkin bapak ibu-ibu juga waktu Kodok Mas Wali Banjir di sini memakainya. Sains kita butuhkan dalam menilai sebuah kebijakan tentunya. Nah makanya harapan kita anak-anak orientasinya adalah yang kita berikan itu mampu mereka pakai untuk menilai, kemudian diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah makanya ini saya turunkan salah satunya adalah santri memiliki pola hidup bersih dan sehat. Ini misalnya ya, menurut saya ini menjadi salah satu target yang harus dinilai. Walaupun ini tidak masuk UAN, ujian akhir nasional, kemudian apalagi sistem nasional penerimaan mahasiswa baru, itu tidak masuk pola hidup bersih dan sehat, itu tidak masuk. Tapi menurut kita ini adalah bukti bahwasanya pelajaran sains itu mendarah daging dalam diri mereka. Misalnya anak-anak saya wajibkan untuk mandi pagi sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi mandi pagi itu menjadi sebuah PR yang agak sulit kami pecahkan. Padahal kan berarti kan anak-anak ini belum mempraktekkan pelajaran biologi yang diberikan. Karena anak dikasih tahu manfaat mandi pagi itu apa secara sains. Pertama, melancarkan peredaran darah. Kemudian yang kedua, masalah kulit. Terus karena kulitnya bersih, nggak perlu garuk-garuk. Karena peredaran darahnya lancar, di kelas tidak ngantuk. Ini dijelaskan ke anak-anak tapi tidak dipraktekkan. Nah maksud saya target ini adalah anak-anak sampai harus mempraktekkan ini. Jika misalnya di level SMP anak-anak belum sampai mempraktekkan ini, maka kami menilai diri kami itu gagal dalam mengajari anak-anak sains itu. Berarti anak-anak belajar sains belum paham. Berarti kami hanya mampu menjadikan mereka ensiklopedi berjalan. Nah, ya kami mohon maaf pada faktanya memang kami guru-guru sains belum sampai seperti itu. Harapan kami nanti dengan konsep yang baru ini kami bisa memaksa anak-anak untuk mempraktikkan ilmu sains yang mereka dapatkan. Karena ini adalah salah satu syarat dalam kelulusan mereka. Jadi pola hidup yang bersih dan sehat itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terus santri mampu melakukan observasi dan eksperimen ilmiah sederhana. Jadi cuma 3 ini, enggak misalnya satu buku
ujian akhir nasional itu kumpulan soal-soalnya mereka bahas dan mereka nilainya minimal 90, enggak, bukan itu targetnya. Kita targetnya ini. Terus untuk SMA, selain yang SMP tadi, kita tambah santri mampu membuat karya tulis ilmiah. Mampu membuat karya tulis ilmiah, kemudian mampu melakukan penelitian ilmiah. Terus santri mampu membuat produk hasil dari eksperimen mereka. Nah, ini sudah kita uji cobakan. 2 hari yang lalu saya ngajak anak-anak untuk eksperimen membuat tempe, kemudian eksperimen untuk membuat tape, gitu, seperti itu. Itu kita praktekkan. Jadi ini untuk target sains kita cukup sederhana, tapi menurut saya inilah yang terukur menurut saya. Kalau misalnya menjawab soal pilihan berganda itu menurut saya bukanlah sesuatu yang terukur. Tapi ini yang terukur menurut kami. Terus matematika, ya. Nah, matematika ini juga kita sederhanakan. Fungsinya memudahkan santri dalam pembelajaran sains, sakofah. Sains jelas, karena sains sama matematika tidak bisa. Sakofah butuh matematika, misalnya menentukan arah kiblat, kemudian warisan, zakat, ya benar, bayar utang, bayar utang kan kaitannya dengan tanggalan, kemudian jumlah cicilan, gitu. Terus geopolitik, ini kita nanti anak-anak mampu mengkaitkannya dengan geopolitik. Terus semi militer. Nah, ini kemarin perasaan saya teradu-adu karena apa yang diceritakan oleh Ustaz Tony itu menampar guru-guru sains dan matematika ya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 10.000 cm. Jadi bapak-bapak nanti kalau ngirim pesawat seharusnya jaraknya bisa menempuh 100 km. Pada jarak 10 km pesawatnya akan jatuh. Mati semua pasukannya. Nah, ini anak-anak kemarin kita buat seperti itu agar mereka bisa memahami betapa pentingnya matematika sederhana. Nah, target kita bukan matematika yang sangat kompleks, target kita, tapi matematika sederhana ya, matematika sederhana. Anak-anak tidak masalah jika mereka tidak bisa limit, kalkulus dan sebagainya itu, tapi masalah jika mereka tidak bisa matematika dasar, bilangan, desimal, bilangan bulan juga. Itu sesi persingkat aja. Contohnya mereka nanti nah ini menghitung biaya penyelenggaraan pendidikan, menghitung biaya penyelenggaraan kesehatan, menghitung biaya penyelenggaraan keamanan. Kenapa kita buat seperti ini? Karena harapannya anak-anak nanti lulus SMA mereka bisa menjadi bagian dari perjuangan ini. Ketika mereka menilai sesuatu, orang waton suloyo, tidak asal bicara, tidak asal ngomong dan tidak asal mengutip data dari sebuah tulisan, tapi mereka bahkan bisa memproduksi data sendiri. Harapan kita seperti itu, agar tidak ada lagi rekayasa-rekayasa dan sebagainya. Menghitung biaya produksi suatu barang, potensi sumber daya alam, potensi ekonomi sumber daya alam, dan seterusnya. Nah, ini terakhir, menentukan arah kiblat. Kalau nggak dibuat nanti jadi malas Tuhan. Nah, menentukan arah kiblat. Itu Bapak Ibu semuanya. Kita sederhana targetnya untuk sains dan matematika, nggak banyak. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar pada dulu. Atau sholat juga.